Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Banjir yang merendam 19 desa dan 7 kecamatan di Kota Waringin Timur hingga Senin masih terjadi. Namun karena selama 2 hari terakhir wilayah banjir tidak terjadi hujan, membuat ketinggian air mulai turun antara 5 hingga 10 cm. Banjir di Kecamatan Parenggian hingga Senin siang masih terjadi. Banjir merendam 1 kelurahan dan 5 desa di kecamatan tersebut. Banjir bertahan dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1,5 meter. Di Kecamatan Parenggian, total warga terdampak banjir berjumlah tidak kurang dari 500 kepala keluarga. Sebelumnya ketinggian air di Kecamatan Parenggian mencapai hingga 1,5 meter. Namun karena selama 2 hari terakhir tidak terjadi hujan, membuat ketinggian banjir mulai turun antara 5 hingga 10 cm. Pemerintah kecamatan setempat terus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Bantuan yang disalurkan merupakan sumbangan dari sejumlah perusahaan swasta yang ada. Sini masyarakatnya yang terendam ini ada 500 kakak. Kondisi warga sebagian masih mengungsi di tempat saudaranya yang lebih tinggi. Kalau warga sementara yang dibutuhkan ya bahan makan, sembako sama obat-obatan. Ini bantuan masih swadaya royongan di antara beberapa perusahaan dan pengusaha yang ada di Kecamatan Parenggian. Kalau kondisinya sudah agak menurun sekitar 5 cm lah. Tapi kita berharap mudah-mudahan cuaca ini tidak hujan karena ini airnya air dari hujan dari hulu. Dari hulu ini ke hilir. Jadi kalau hulunya hujan ya kita sebagai di bantaran yang terendah pasti akan banjir. Hingga saat ini sebagian besar warga terdampak banjir masih memilih bertahan di rumah masing-masing meski rumah mereka terendam banjir. Hal itu dilakukan demi menjaga harta benda mereka yang dikhawatirkan hanyut terbawa banjir. Ini umumnya kan kalau di sini kalau ditinggalkan itu kalau barang yang hanyut. Dan siang itu kalau perempuannya itu karena tidak ada di rumah, orangnya kan kerja di pasar. Oh gitu. Nah, kalau terkecuali kalau suaminya ya itu kan aslinya kan kebanyakan sini nelayan loh. Jadi bisa bertahan di rumah untuk menjaga barang kalau ada yang hanyut. Warga berharap banjir dapat segera surut, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Sebab banjir yang terjadi membuat aktivitas warga menjadi lumpuh total. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2022, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sikat gigi massal. Kegiatan serentak pada Senin pagi tersebut diikuti antusias oleh para siswa sekolah dasar. Peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2022 di Kabupaten Kota Waringin Timur dipusatkan di Sekolah Dasar Negeri 3 Mentawa Baru Hulu Sampit. Kegiatan dibuka dengan penampilan seni tari dan musik dari siswa-siswi sekolah tersebut. Peringatan HKGN yang dirangkai dengan gerakan masyarakat hidup sehat di sekolah diawali dengan makan buah bersama, kemudian dilanjutkan dengan sikat gigi massal oleh para siswa. Di bawah bimbingan sejumlah dokter serta terapis gigi, para siswa terlihat antusias mengikuti arahan yang diberikan dalam menggosok gigi yang baik dan benar. Lewat kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Umar Kadri berharap tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi yang masih rendah dapat meningkat. Terutama pada anak-anak sebab sakit gigi dapat menurunkan nafsu makan. Akibatnya berat badan anak menurun dan mudah sakit, sehingga semangat belajar anak dapat berkurang. Dengan adanya kegiatan ini kita berharap masyarakat ini bisa melaksanakan sikat gigi paling tidak 2 kali sehari lah, pagi dan sore untuk menjaga agar gigi tidak berlubang, kemudian gusi tidak bengkak dan gigi tidak sakit-sakit. Dampak dari sakit gigi
apalagi untuk anak-anak itu selera makannya berkurang, kemudian bisa sakit-sakitan, tidak makan, kemudian dampaknya adalah penurunan berat badan, sehingga di sekolah karena sering sakit-sakitan bisa lemas, letih, lesu, dia semangat untuk belajarnya kurang. Jadi kita harapkan dengan rajin sikat gigi maka kesehatan gigi mulutnya ada terjaga. Peringatan HKGN dengan sikat gigi massal dilaksanakan serentak di seluruh daerah di Indonesia. Di Kota Waringin Timur, kegiatan serupa juga dilakukan di seluruh kecamatan yang ada. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kota Waringin Timur bersama unsur terkait turut melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung Germas untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. Seorang warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengaku melihat kemunculan ular di dalam rumahnya. Khawatir membahayakan, hal itu kemudian dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat. Mendapat laporan kemunculan ular di rumah warga, petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur, Senin 12 September mendatangi kediaman warga yang terletak di Jalan MT Haryono Sampit. Setelah berkomunikasi dengan penghuni rumah, petugas kemudian mencari ular tersebut, terutama di bagian belakang dan samping rumah tempat hewan itu pernah terlihat. Setelah dilakukan pencarian dibantu penghuni rumah, petugas tidak menemukan adanya ular. Denis selaku pemilik rumah mengatakan kemunculan ular di rumahnya telah terlihat setidaknya 2 kali. Meski berukuran tidak terlalu besar, ia khawatir ular tersebut dapat membahayakan penghuni rumah. 2 hari lalu tuh malam tuh di samping situ keluar terkenal bang. Kalau yang malam itu belakang gini pas membawa ambil garam tuh lah. Halus sih bang tapi. Ular apa itu? Ular sawah. Ada berapa ekor kok selama ini? Dua malam yang sudah. Mungkin dari saluran got-got tuh kan. Kalau sebelumnya pernah melihat atau seperti apa kok ada yang muncul di sekitarnya? Baru kali ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Damkar Mat Kota Waringin Timur, Punding mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari masyarakat yang sifatnya penyelamatan, termasuk pencarian maupun evakuasi ular. Ia juga meminta warga untuk tidak segan melapor agar nantinya bisa ditangani, berkoordinasi dengan dinas maupun instansi terkait. Pada umumnya kita selalu merespon apa saja keluhan, laporan dari masyarakat yang bisa kita bantu. Semacam beberapa kejadian yang boleh kita tangani, misalnya ada kejadian, ada ular masuk rumah, ada sarang tawon, ada binatang liar. Harapan kami juga kepada masyarakat untuk tidak segan-segan menyampaikan pemberitahuan laporan kepada kami apapun permasalahan yang sifatnya mengganggu di tengah masyarakat. Kami akan coba tangani semampuan yang bisa kami lakukan, dan selebihnya nanti kami akan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait yang menanganinya. Di musim penghujan seperti ini, warga dihimbau lebih waspada terhadap kemunculan ular. Sarang ular yang terendam air membuat hewan tersebut keluar dari sarangnya untuk mencari tempat lain yang lembab. Masud Badarudin, Hayat TV. Ratusan warga Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan menuju lokasi kebun sawit PT Nusantara Sawit Perdana. Warga juga menuntut 3 perusahaan kelapa sawit lainnya agar segera merealisasikan pembangunan kebun plasma sebesar 20% dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan Senin 12 September 2022. Aksi unjuk rasa dan blokade jalan yang dipimpin oleh Kepala Desa Camba ini diakui warga sebagai puncak dari rasa kecewa mereka. Salah satunya terhadap PT NSP yang sejak perusahaan perkebunan tersebut berdiri tidak pernah membangun kebun plasma untuk warga Desa Camba, termasuk juga realisasi dana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Padahal pembangunan kebun plasma sebesar 20% untuk warga sekitar kebun merupakan amanat undang-undang. PT NSP dinilai terlalu arogan terhadap warga, sebab warga selama ini dilarang melintas di jalan perusahaan, sehingga akses warga untuk keluar masuk desa terpaksa harus melalui jalan lain yang jauh. Dua tuntutan utama tersebut oleh warga Desa Camba juga ditujukan kepada 3 perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya. Warga bertekad akan terus bertahan di tempat mereka menggelar aksi, yang merupakan lokasi tapal batas desa, hingga tuntutan mereka segera dipenuhi. Kita menuntut ini sejak dulu waktu hutan kita sudah suarakan melalui berita acara rapat kita. Sudah kita sampaikan kepada pihak perusahaan. Tetapi ini tidak mereka tanggapi, tidak mereka responi. Makanya hari ini kami turun ke lapangan untuk menghentikan aktivitas kegiatan mereka karena kami panggil baik-baik duduk untuk mediasi di desa, sudah kami undang, baik itu di desa 1, 2, 3 sudah kami undang. Mereka tetap menjawabnya manajemen. Inilah yang membuatnya kami datang turun ke wilayah lokasi perkebunan PT NSP. Sementara itu, pihak perusahaan menyatakan siap membicarakan masalah tuntutan warga Desa Camba yang rencananya akan difasilitasi pihak Pemkab Kota Waringin Timur. Terkait hal ini ya kita lihatlah Pak, kata kita sudah serahkan ke Pemda, nanti hari Jumat kita siap hadir ya. Semua kan ada aturannya, kita ikuti aturan dari pemerintah juga. Sebetulnya PT NSP Pak sudah menjalankan pola kemitraan. Pola kemitraan apa itu? Ada namanya kelompok tani yang dibentuk di tiap-tiap desa yang masuk wilayah PT NSP Pak. Nah, kedepannya memang kita semua tiap desa ada semua. Itulah salah satu program kemitraan NSP. Termasuk Camba juga ya? Camba juga. Iya, kita mulai kan dari atas Pak. Nanti semuanya kita akomodir semua. Aksi ini juga mendapat perhatian dari Pemkab Kotim dan siap memfasilitasi warga dan perusahaan untuk berunding pada Jumat 16 September mendatang. Jadi 4 perusahaan nantinya. Jadi kita bahas bersama di situ, nanti duduk kita bersama dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, tidak ada lagi panas-panasan seperti ini. Nanti kita membahasnya di dalam ruangan. Secepatnya akan kita jadwalkan di kabupaten, di kantor bupati. Nanti harapan saya satu, kami tetap tunggu Pak Kades siapkan, jangan juga yang semua masyarakat ya. Ya, nanti dipilah masyarakat-masyarakatnya yang bisa mewakili masyarakatnya di sana. Selain perwakilan warga, keempat perusahaan yang diundang tersebut adalah PT Nusantara Sawit Persada, PT Mulia Agro Permai, PT Tunas Agro Subur Kencana, dan PT Globalindo Alam Perkasa. Norman Syah, Hayat TV. Intensitas hujan yang terus meningkat sejak sepekan terakhir menyebabkan sebanyak 125 rumah di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tergenang banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga mencapai 2 meter. Untuk mengetahui secara langsung kondisi banjir yang semakin parah di Desa Hanjalipan, Kalimantan Tengah ini, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati bersama Kepala BPBD setempat Rehel melakukan pemantauan langsung pada Minggu 11 September. Tercatat sebanyak 125 rumah yang dihuni 440 kepala keluarga atau sebanyak 1.745 jiwa terendam air dengan ketinggian bervariasi antara 50 cm hingga mencapai 2 meter yang terjadi di dataran yang lebih rendah. Praktis seluruh warga banyak berprofesi sebagai nelayan maupun petani tidak dapat beraktivitas sekitar 6 hari terakhir. Guna meringankan penderitaan warga korban banjir yang semakin memprihatinkan ini, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyalurkan bantuan sembako sebanyak 125 paket yang diperuntukkan bagi 125 kepala keluarga di Desa Hanjalipan. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama BPBD, itu pemerintah daerah sudah memberikan bantuan berupa sembako itu dan sebelumnya memang kita sudah menyediakan lumbung sosial. Lumbung sosial itu diperlukan pada saat terjadi musibah atau wabah di desa itu, dan itu bisa digunakan. Intinya pada saat terjadi musibah tidak langsung atau kita tidak bisa masuk, itu bisa digunakan bagi masyarakat
Dan alhamdulillah kemarin sudah disediakan 75 paket dan hari ini kita bawa lagi itu 50 paket dan insya Allah itu akan mencukupi untuk 125 KK. Sementara itu menurut Kepala Desa Anjalipan, Sapransah, saat ini warganya masih bertahan di rumah masing-masing, meskipun sejak sepekan terakhir tidak bisa beraktivitas apapun. Ya untuk sementara ini kan belum ada. Biasanya masyarakat Anjalipan ini kalau ketinggian air seperti ini masih tetap bertahan. Mereka bikin rumah panggung di dalamnya. Tapi kalau memang toh sudah nggak bisa lagi, ya terpaksa kita ungsikan. Biasanya kalau ngungsi itu di mana, Pak? Biasanya antisipasi belum pernah kalau ngungsi, sampai ngungsi belum pernah. Cuma antisipasinya kita ngungsi di daerah perbukitan di seberang kampung. Selain tingginya curah hujan, ketinggian air yang mencapai 2 meter di lokasi tertentu juga disebabkan kiriman air dari wilayah hulu pedalaman. Norman Syah, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mulai menyalurkan BLT BBM dan BNPT kepada 17.587 warga setempat. Bantuan sebesar Rp500.000 tersebut ditargetkan akan tersalurkan semuanya dalam 10 hari ke depan. Bupati Kota Waringin Timur Halikidur menyerahkan secara simbolis bantuan langsung tunai BBM dan bantuan pangan non-tunai kepada 17.587 keluarga penerima manfaat di daerah setempat. Bekerja sama dengan Kantor Pos Indonesia Cabang Sampit, bantuan dari pemerintah pusat tersebut disalurkan secara bertahap ke 17 kecamatan di Kotim. Setiap penerima manfaat mendapat bantuan sebesar Rp500.000. Terdiri dari 300.000 BLT BBM bulan September dan Oktober, serta 200.000 BPNT bulan September. Bupati Halikin berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan harga dampak dari naiknya harga BBM. Berharap apa yang mereka terima pada hari ini itu betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu mengutamakan untuk sembako dan menutupi bahan bakar mereka. Karena kita tahu pemerintah dengan sangat terpaksa dalam kondisi yang memang berat menaikkan harga BBM, dan ini tentunya pasti berakibat kepada harga-harga bahan pokok. Karena begitu BBM naik, semua yang sektor yang berkaitan dengan energi itu akan berimbas. Ini yang akan mengalami kenaikan. Makanya tadi saya ingatkan, jangan melihat jumlah Rp500.000, tetapi itu sangat bermanfaat. Asal dia sesuai dengan tujuannya. Jadi betul-betul tadi diperuntukkan sesuai dengan peruntukan yang dari pemerintah. Insya Allah dengan dana itu bisa mereka bertahan. Alhamdulillah senang. Kenapa Mas? Ya dapat bantuan senang. Ya senangnya kenapa itu? Dapat ya rezeki gitu. Kalau Masnya sehari-hari pekerjaannya apa Mas? Jadi bengkel. Oh di bengkel ya? Bengkel motor. Ini membantu nggak? Ya membantu, alhamdulillah membantu. Membantu seperti apa itu Mas? Ya buat kebutuhan sehari, beli pokok, makanan gitu. Ini rencananya mau dipakai untuk apa? Buat kebutuhan sehari-hari aja, beli makanan, pokok gitu. Proses penyaluran bantuan ini ditargetkan akan tersalurkan semua hingga wilayah kecamatan pelosok dalam 10 hari ke depan. Bantuan tersebut merupakan kompensasi dari pemerintah pusat kepada warga belum mampu sebagai dampak dari dicabutnya subsidi BBM. Norman Syah, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan?
Gambarnya jangkrik. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuala Kapuas menggelar aksi damai, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, bertempat di depan kantor DPRD Kabupaten Kapuas, Jalan Tambun Bungai. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuala Kapuas menggelar aksi damai, menolak kenaikan harga bahan minyak atau BBM bersubsidi, bertempat di depan kantor DPRD Kabupaten Kapuas, Jalan Tambun Bungai. Mereka juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM dapat tepat sasaran, yakni kepada rakyat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Pada aksi damai ini mereka membawa bendera dan berbagai macam spanduk berisikan tulisan penolakan kenaikan BBM, serta menyampaikan orasi dan tuntutannya di depan kantor DPRD Kabupaten Kapuas. Ketua Umum HMI Kapuas Aryadi mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ini sama sekali tidak pro rakyat menurutnya, karena efeknya akan sangat terasa, diantaranya bahan pokok ikut naik. Bahwasanya kami dari Himpunan Mahasiswa Islam menolak tentang kenaikan BBM yang bersubsidi. Karena menurut kami kebijakan ini sangatlah tidak pro terhadap rakyat. Karena melihat situasi dan kondisi saat ini dan juga di 2 tahun yang telah lewat bahwasanya masyarakat itu masih terdampak terhadap COVID-19 dan perekonomian masyarakat masih terdampak. Makanya dari itu, dengan segenap jiwa dan raga kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuala Kapuas mengadakan aksi damai terkait penolakan BBM. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah, Kapuas TV mengabarkan. Pemirsa, 5 damang kepala adat dari 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas resmi dilantik dan dikukuhkan, bertempat di Aula Bapeda Kabupaten Kapuas pada Kamis. 5 damang kepala adat dari 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas resmi dilantik dan dikukuhkan, bertempat di Aula Bapeda Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad kepada damang kepala adat dari 5 kecamatan, sekaligus penyerahan surat keputusan atau SK dari Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad kepada para damang kepala adat terpilih yang baru saja dilantik. Damang kepala adat yang dilantik saat itu, damang kepala adat Kecamatan Selat Manli Diapil, damang kepala adat Kecamatan Bataguh Darmandi, damang kepala adat Kecamatan Dadahu Sampet, damang kepala adat Kecamatan Timpa Buder Siram, dan damang kepala adat Kecamatan Pasak Talawang Alberkat Yadi. Kita mengambil sumpah janji para damang Kecamatan Selat, damang Kecamatan Bataguh, damang Kecamatan Timpa, damang Kecamatan Pasak Talawang, dan damang Kecamatan Dadahu. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Pertama-tama saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas dan masyarakat yang terkait dengan Bapak-Bapak damang di 5 kecamatan ini, menyampaikan selamat kepada Bapak-Bapak yang telah dilantik resmi menjadi damang kepala adat. Yang pertama, buka tugas dan fungsi damang, bukunya baca baik-baik.
Dari Kabupaten Kapuas, Yurmansah, Kapuas TV mengabarkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Ovi Bisrayu Anita mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.